Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di kelas matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pecahan. Topik yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Mampu memahami pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi diharapkan kalian setelah pembelajaran ini mampu memahami apa itu pecahan biasa dan apa itu pecahan campuran. Yang kedua, mampu melakukan penjumlahan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Jadi diharapkan kalian bisa menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang ketiga, yaitu mampu melakukan penjumlahan dua pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Jadi, diharapkan kalian bisa menjumlahkan dua pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Pecahan itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Apakah perbedaan dari kedua pecahan ini? Pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana angka pembilang nilainya lebih kecil dari penyebut. Contohnya di sini Umi memiliki 1/3. 1 itu adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Perhatikan, pembilang lebih kecil daripada penyebut. Jadi angka 1 lebih kecil daripada angka 3. Ini contoh dari pecahan biasa. Kemudian yang berikutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan pecahan biasa. Perhatikan contoh di bawah ini ya. 1, 1/2. Angka 1 ini merupakan bilangan bulat utuh. Sedangkan angka 1/2 ini merupakan pecahan biasa. Jadi pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan pecahan biasa. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Caranya yaitu, kita akan melakukan proses penyamaan penyebut. Kemudian kita akan mencari KPK dari penyebut tersebut untuk bisa menyamakan penyebutnya. Masih ingat kan apa itu penyebut? Umi berikan contoh kembali. Ini bilangan 1/3. Angka 3 inilah yang merupakan penyebut. KPK ini merupakan cara kita untuk menyamakan penyebut. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Metode yang akan kita gunakan yaitu metode pohon faktor. Penjumlahan pecahan biasa. Contoh, Umi punya bilangan 1/4. 1/4 ini akan Umi tambah dengan 3/8. Nah, berapakah hasilnya? Sebelumnya kita sudah memahami bahwa cara untuk menjumlahkan pecahan yaitu dengan melakukan penyamaan penyebut. Perhatikan, di sini ada angka 4 dan 8 sebagai penyebut. Maka kita harus melakukan mencari KPK-nya untuk bisa menyamakan penyebutnya. Caranya yaitu mencari KPK dari 4 dan 8. Konsep dalam mencari KPK, kalian harus paham dulu tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. Tapi angka 1 bukan bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Contoh, di sini kita akan mencari KPK dari bilangan 4 dan 8. Faktor dari 4 kita urutkan saja dari bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 8, kita urutkan, dibagi 2, bisa nggak? Bisa, hasilnya yaitu 4. Apakah 4 ini bilangan prima? Bukan. Maka kita harus melanjutkan kembali pemfaktorannya. Pemfaktoran akan berhenti ketika sudah menemukan bilangan prima. Contoh, 8 ini faktornya 2 dan 4. Maka 4 kita cari lagi faktornya dengan cara dibagi 2, kemudian ketemulah 2. Nah, sampai sini sudah berhenti.
karena 2 adalah bilangan prima. Jadi 4 faktornya itu 2 dan 2, maka 4 sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya dikali sampai dengan 2 kali. Kemudian 8, kita lihat faktornya ada 2, 2, 2, maka 8 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi, kita akan mencari KPK-nya sesudah faktornya ditemukan. KPK itu kita cari dengan cara mengalikan atau perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. Perhatikan, di situ 4 sama dengan 2 pangkat 2, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Sama-sama 2, tapi pangkatnya yang berbeda. Nah, kita harus memilih pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Jadi, KPK sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka penyebutnya sudah ketemu bahwa antara 4 dan 8 KPK-nya adalah 8. Jadi penyebutnya adalah 8. Kita kembali ke soal kita yang tadi. 1/4 ditambah 3/8. KPK-nya sudah ketemu 8, berarti penyebutnya 8. Sudah kita samakan penyebutnya sama-sama per 8 ditambah per 8. Langkah yang berikutnya yaitu kita bagi. 8 kita bagi dengan penyebut sebelumnya yaitu 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian hasil pembagiannya dikalikan dengan bilangan pembilang di atasnya. Kita kali, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, 2 ini yang akan ditaruh sebagai pembilang yang baru, 2/8. Seperti itu ya. Langkah berikutnya sama. 8 dibagi dengan 8. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian 1 ini dikali dengan pembilang di atasnya. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 ini akan menjadi pembilang yang baru. Kemudian baru bisa kita lakukan penjumlahan. 2 ditambah 3 sama dengan 5/8. Jadi 1/4 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Seperti itu ya cara menjumlahkan pecahan biasa. Selanjutnya yaitu menjumlahkan pecahan campuran. Tadi kita sudah belajar bagaimana bentuk pecahan campuran, yaitu gabungan dari bilangan bulat utuh dan pecahan biasa. Contohnya seperti ini. Ada bilangan 1, 1/6 akan dijumlahkan dengan 2, 1/4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan dulu bilangan bulat utuh. Bilangan bulat utuh 1, kemudian bilangan bulat utuhnya 2. Dua bilangan bulat utuh ini kita jumlahkan, maka sama dengan 1 ditambah 2. Kemudian bagaimana dengan pecahan biasanya? Pecahan biasanya juga kita satukan kemudian kita jumlahkan. Jadi 1/6 ditambah 1/4. Kita coba jumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambah 1/6 ditambah 1/4. Nah, ini merupakan penjumlahan pecahan biasa. Cara yang harus kita lakukan yaitu seperti cara sebelumnya, yaitu dengan cara perhatikan penyebutnya karena belum sama, berarti harus kita cari KPK-nya untuk menyamakan penyebut. 3 yang tadi kita simpan dulu ya. Oke, kita cari KPK dari 6 dan 4. Ingat bilangan prima? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita cari faktor dari 6 dan 4. 6, faktornya kita coba dulu bilangan prima 2 bisa? Bisa. 6 dibagi 2, 3. Sudah sampai situ? Iya, stop. Karena 3 adalah bilangan prima. Yang berikutnya yaitu 4. 4 kita bagi 2 bisa? Bisa. 4 sama dengan 2. Baru kita faktorkan. 6 ini faktornya 2 dan 3. Berarti 6 sama dengan 2 kali 3. Kemudian 4 faktornya 2 dan 2. Maka 4 sama dengan 2 pangkat 2. KPK adalah perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. Nah, 2-nya ada yang sama nih. Ada 2 saja sama 2 pangkat 2. Tentunya kita pilih yang 2 pangkat 2. Kemudian ada angka 3, kita kalikan dengan angka 3-nya. Jadi yang sama, bilangan yang sama kita pilih yang paling besar nilainya. 2 dengan 2 pangkat 2 kan yang besar 2 pangkat 2. Jadi KPK sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, sama dengan 4 dikali 3, sama dengan 12. Oke, kita sudah ketemu nih, berarti penyebutnya 12. Kita kembali ke soal kita yang tadi, 1/6 ditambah 1/4 sama dengan per 12 ditambah
per 12 sama dengannya pun nanti akan per 12. Sama seperti cara yang sebelumnya, 12 dibagi 6, 2. Kemudian 2 dikali dengan pembilang di atasnya, 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka 2 ini menjadi pembilang yang baru. Kemudian yang berikutnya 12. 12 dibagi 4, hasilnya 3. 3 dikali dengan pembilang yang sebelumnya. 3 dikali 1 sama dengan 3, maka hasilnya 3. Karena sudah sama penyebutnya, sama-sama 12, maka kita bisa melakukan penjumlahan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 per 12. Jadi, 1 per 6 ditambah dengan 2 1 per 4 sama dengan, ingat yang tadi jangan lupa kita punya 3 yang kita simpan, kemudian hasil yang pecahan biasa yang baru kita jumlahkan 5 per 12. Bagaimana cara menuliskannya? Kita tuliskan dulu 3-nya, baru 5 per 12. Jadi hasilnya 3 5 per 12. Yang berikutnya yaitu menjumlahkan pecahan biasa dan campuran. Contohnya, ada bilangan campuran atau pecahan campuran 1/3 per 4. Ini akan dijumlahkan dengan pecahan biasa 2 per 8. Bagaimana caranya? Pecahan campuran ini harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu perhatikan penyebut bagian bawah yaitu 4. 4 harus kita kali dengan 1, kemudian kita tambah dengan 3. 4 dikali 1, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka ini menjadi pembilang yang baru. Berapa jadinya pecahannya? 7 per 4, karena penyebutnya 4. Kemudian ditambah dengan 2 per 8. Nah, ini sudah sama-sama menjadi pecahan biasa. Baru kita bisa lakukan penjumlahan. Langkah awalnya sama, kita samakan dulu penyebutnya. Karena ini 4 sama 8, belum sama, maka kita cari KPK-nya. Mencari KPK dari 4 dan 8. Jangan lupa bilangan primanya ya, 4 dan 8. Faktor dari 4 yaitu 2 dan 2. Faktor dari 8 yaitu 2 dan 4. 4 bilangan prima bukan? Bukan, maka kita lanjutkan proses pemfaktorannya. 2 dan 2. Maka 4 ini faktornya adalah 2 kali 2. Atau 2 pangkat 2. 8 itu faktornya 2. 2 dan 2. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat 3. KPK adalah kelipatan seluruh faktor pangkat terbesar. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kita sudah ketemu ya penyebutnya yaitu 8. 7 per 4 ditambah 2 per 8. Kita kembali ke soal. Sama dengan per 8 ditambah per 8. Sama dengannya pun nanti akan per 8. Langkahnya sama seperti yang tadi, 8 dibagi 4, hasilnya yaitu 2. Kemudian 2 dikali dengan pembilang sebelumnya. 2 dikali 7 sama dengan 14. Menjadi pembilang yang baru. Kemudian 8 dibagi dengan 8, sama dengan 1. 1 dikali dengan pembilang sebelumnya, 1 dikali 2 sama dengan 2, maka kita letakkan 2 sebagai pembilang yang baru. 14 ditambah 2 sudah bisa karena penyebutnya sudah sama, sama-sama per 8. 14 ditambah 2 berapa? 6, 16. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Jadi, 1/3 per 4 ditambah dengan 2 per 8 sama dengan 2. Nah, seperti itu cara menjumlahkan pecahan biasa dan campuran. Demikianlah tadi materi kita berkenaan tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ayo kita berlatih untuk menilai seberapa besar pemahaman kita terkait materi penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Sampai jumpa lagi di kelas-kelas kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.